Kaisar Dewa. Episode 8. Pasar Bela Diri. Setelah memasuki pasar bela diri, Zhang Ruochen langsung menuju ke pusat lelang. Toko-toko biasa tidak bisa memenuhi perlengkapan bela diri kelas rendah tingkatan ruh. Hanya dengan mendatangi pusat lelang ia akan mendapatkan apa yang dicarinya. Sesaat setelah Zhang Ruochen berjalan ke arah pusat lelang, ada seorang pelayan cantik yang berpakaian anggun mendatanginya. Dengan tanpa menunjukkan ketertarikannya saat pertama kali melihat Zhang yang mengenakan baju misterius itu, ia bertanya sopan, "Pak, adakah yang bisa saya bantu? Aku ingin bertemu seseorang yang memimpin pusat lelang." Zhang Ruochen mengubah intonasi suaranya seperti seseorang yang sudah berumur 30 atau 40 tahun. Siapakah pria ini? Mengapa ia ingin bertemu pemimpin lelang sesaat setelah dia tiba? Ia pasti bukan orang sembarangan. Saya akan memberitahu pemimpin lelang. Tetapi, biasanya beliau sedang sibuk melayani pelanggan VIP. Saya takut beliau tidak memiliki waktu untuk menerima Anda. Dapatkah Anda menunggu sebentar? Setelah mengatakan itu, pelayan wanita itu memasuki gerbang besar dan segera menemui pemimpin lelang. Zhang Ruochen sedang tidak terburu-buru dan menunggu di lobi dengan tenang. Tidak begitu lama, pelayan perempuan itu kembali membuka gerbang bersama dengan tetua yang mengenakan jubah indah. Pelayan itu menunjuk Zhang Ruochen. Itu orangnya, Tuan Pemimpin Lelang. Pemimpin lelang sekilas menatap Zhang Ruochen yang masih mengenakan penutup kepala hitam. Dari kejauhan, pemimpin lelang memaku matanya pada kaki Zhang Ruochen. Tiba-tiba mata keriput itu menyipit. Ia merasa mengenali sesuatu. Sepasang sepatu yang dikenakan oleh Zhang Ruochen adalah sepatu kilin emas, dan hanya para ksatria dari keluarga kerajaan yang boleh mengenakannya. Zhang Ruochen tidak menutupi sepatunya karena bagaimanapun juga ia ingin melelang teknik pedang dari kelas rendah tingkatan ruh, di mana itu sangat bernilai dan dicari banyak orang. Ia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi formula teknik pedang dengan proses pengolahan bela dirinya saat ini. Jika orang lain mengenalinya sebagai bagian dari keluarga kerajaan, maka hanya sedikit orang yang berani berbicara kepadanya. Itu penting baginya untuk berpura-pura menunjukkan bahwa dirinya memang kuat agar orang-orang menjadi takut. Sebab yang terjadi, ia belum benar-benar kuat. Ia datang dari latar belakang yang berbeda. Pemimpin lelang menyimpulkan sesaat setelah melihat sepatu Zhang Ruochen. Akhirnya, gerak-gerik pemimpin lelang pun berubah dan mulai menaruh hormat kepada Zhang Ruochen karena dianggap sebagai bagian dari ksatria kerajaan. Ia berjalan ke arah Zhang Ruochen dan berkata dengan hangat, "Yang mulia, mari lewat sini." Oke, sebagai cara menghargainya, Zhang Ruochen hanya mengangguk dan tidak menerima hormat dari pemimpin lelang yang saat itu sedikit membungkuk. Maka ia meletakkan tangannya di belakang punggung mengangkat bahunya, untuk kemudian mempersilahkan pemimpin lelang berjalan dengan postur tegap. Para ksatria yang berada di lobi melihat tindakan yang dilakukan oleh pemimpin lelang lalu mereka menebak-nebak bahwa pemimpin lelang sedang kedatangan tamu istimewa. Sesampainya di lantai 3 pusat lelang, Zhang Ruochen duduk di tempat tertinggi dan mengambil teh yang dihidangkan oleh seorang pelayan. Dengan intonasi dramatis tertentu, ia mengatakan, "Aku memiliki harta karun yang ingin aku lelang di sini. Tolong panggilkan para juru taksir Anda yang paling bisa dipercaya untuk menilai keaslian harta karunku." Dengan menilai sikap dari Zhang Ruochen, pemimpin lelang memiliki keyakinan bahwa orang ini adalah orang penting di kerajaannya. Lalu ia memanggil para juru taksir yang handal. Setelah menunggu beberapa saat, orang tua berambut abu-abu datang menghampirinya. Ia terlihat seperti seseorang yang telah berusia 70 atau 80 tahun, yang memiliki sepasang mata yang tajam. Namun sesuatu telah mengejutkan dirinya.
sebab ia tidak dapat menerka tingkat proses pengolahan yang dimiliki lelaki yang duduk di depannya. Maka seketika, sang penaksir tua membungkuk dan berkata, "Saya adalah juru taksir untuk lelang pusat. Di mana harta karun itu, Yang Mulia?" Terdapat 3 situasi di mana seseorang tidak dapat menerka proses pengolahan bela diri orang lain. Yang pertama, jika tingkat pengolahan dari orang lain lebih tinggi dari milik mereka sendiri. Yang kedua, latihan-latihan yang dilakukan oleh orang lain lebih efisien daripada orang biasa. Sebagaimana misal, para ksatria yang berada pada tingkatan manusia rata-rata tidak akan bisa menerka proses pengolahan dari mereka yang berada di tingkatan ruh. Mereka hanya bisa menebak proses pengolahan orang lain lewat detil dan aura. Tentunya, jika berada di tingkatan yang sama, orang yang memiliki tingkat pengolahan lebih tinggi masih bisa mengetahui proses pengolahan bela diri di bawahnya. Dan yang ketiga adalah ketika seseorang memiliki harta karun untuk menyembunyikan proses pengolahannya. Kasus kedua dan ketiga adalah hal yang tidak biasa, maka secara naluriah tetua itu menyikapi Zhang Ruochen seperti kasus pertama. Ia berpikir bahwa tingkat pengolahan yang dimiliki oleh Zhang Ruochen adalah lebih tinggi dari miliknya. Untuknya ia benar-benar menaruh hormat pada Zhang. Kebetulan sekali karena Zhang Ruochen mempraktekkan apa yang tertulis di Kitab Emprian Kaisar Ming, di mana itu dilengkapi dengan latihan yang mendalam. Juga tak seorang pun yang berada di Yunwu Commandery dapat melihat proses pengolahan bela dirinya kecuali ia menunjukkan jalur aliran Qi-nya dengan sengaja. Selain itu, di kehidupan sebelumnya, Zhang Ruochen adalah seseorang yang tangguh dan telah mencapai penyelesaian dari alam surga. Meskipun akhirnya dihidupkan dalam kondisi yang biasa-biasa saja, pemahaman Zhang Ruochen terhadap seni bela diri telah menyatu bersama jiwanya dan menjadi sesuatu yang vital dalam hidupnya. Jika ada seseorang yang memiliki proses pengolahan di atas penyelesaian dari alam surga, maka orang itu menjadi satu-satunya yang dapat mengetahui tingkat pengolahan dari Zhang Ruochen saat ini. Di dalam lengan baju, tangan Zhang Ruochen menyentuh jimat ruang dan waktu. Ia merogoh masuk ke dalam ruangan inti dan mengambil formula bertuliskan keterampilan pedang suci, dan menyerahkannya pada tetua itu. "Aku ingin melelang teknik pedang ini kepada kelas rendah tingkatan ruh," terang Zhang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zhang Ruochen, kepala juru taksir benar-benar terkejut ketika ia memegang formula keterampilan pedang suci. Ia lalu membuka gulungan kertas itu dan mulai memeriksa dengan seksama. Pemimpin lelang, yang berdiri di samping, dengan cepat berkonsultasi dengan para juru taksirnya. Baik kepala juru taksir dan pemimpin lelang adalah master seni bela diri. Maka dengan segera mereka berdua dapat menyimpulkan dan menganggukkan kepala bersama-sama. Ini adalah formula yang asli untuk teknik pedang kelas rendah tingkat ruh. Saya menjadi penasaran. Ada berapa banyak teknik pedang yang Anda kuasai? Tanya pemimpin lelang. Hanya dengan mengombinasikan antara apa yang tertulis di formula dan gambar gerakan pedang, maka teknik pedang untuk kelas rendah tingkat ruh akan memberikan hasil yang maksimal. Bahkan jika saja kepala juru taksir dan pemimpin lelang coba untuk mengingat apa yang tertulis di formula dengan tanpa mengetahui kombinasi gerakan pedang, maka itu sama dengan percuma. Zhang Ruochen berkata, total keseluruhan dari teknik pedang adalah 12. Edisi pertama telah punah bertahun-tahun silam. Keterampilan pedang suci ini ditulis oleh seseorang yang telah mencapai alam surga. Maka apa-apa yang tertera di sana tidak jauh berbeda dengan edisi pertama. Kepala juru taksir berpikir sejenak lalu berkata, jika begitu, penawaran dibuka dengan harga 200.000 koin perak. Tetapi dengan catatan bahwa pembeli boleh melihat sendiri apakah ini asli atau tidak. Sebab jika tidak demikian, maka lelang akan gagal. Sambil mengangguk, Zhang Ruochen berkata, semuanya aku serahkan pada kebijakan yang berlaku di rumah lelang. Sebagai barang yang memiliki prestise dan nilai jual tinggi,
maka keterampilan pedang suci akan dilelang malam ini. Sebelum lelang dimulai, pusat lelang akan menginformasikan kepada seluruh keluarga di kota Yunwu secepat mungkin. Dalam mengharap keuntungan, mereka yang datang ke pasar bela diri akan mendatangi lelang dan saling berebut untuk menawar teknik pedang kelas rendah tingkatan Ru ini. Namun Zhang Ruochen lebih menanti hasil daripada proses. Lelang memakan waktu 4 jam dan hasilnya sudah dapat diputuskan. Akhirnya, keterampilan pedang suci ditawar dan dimenangkan oleh pemimpin keluarga Lin dengan harga tertinggi yakni 1.240.000 koin perak. Keluarga Lin. Zhang Ruochen senang mendengar hasilnya. Tanpa berlama-lama, dipandu oleh pemimpin lelang, Lin Fengxian sebagai pemimpin keluarga Lin, Lin De, seorang tetua Lin, dan Lin Ningxian, satu dari 4 gadis tercantik di Yunwu Commandery berjalan menuju panggung. Para hadirin sekalian, inilah mereka yang memenangkan lelang keterampilan pedang suci. Pemimpin lelang mengumumkan pemenang dengan senyum lebar dan menunjuk Zhang Ruochen yang duduk di kursi tertinggi. Dengan menganalisa sepasang sepatu yang dikenakan yakni sepatu kilin emas, Lin Fengxian mengangguk dan membungkukkan badannya sedikit. Aku adalah Lin Fengxian, pemimpin keluarga Lin. Siapakah Anda, Tuan? Sebelum datang, Lin Fengxian telah mendapatkan deskripsi singkat mengenai seseorang yang misterius itu dari pemimpin lelang, yang mana telah diketahui bahwa ia mungkin orang penting di lingkungan kerajaan dengan latar belakang yang luar biasa. Oleh karena itu, pemimpin Lin merasa dirinya berada di posisi yang lebih rendah. Ia tahu bahwa ia dapat dikenali oleh Lin Fengxian dan Lin Ningxian. Oleh karena itu Zhang Ruochen memilih untuk bersikap lebih hati-hati. Ia menelan ludah dan berkata pelan, Anda tidak perlu tahu siapa saya. Ini adalah formula dari keterampilan pedang suci dan gambar dari gerakan pedang. Tolong Anda cek lagi keasliannya. Ia mengambilnya dari balik lengan baju dan meletakkannya di atas meja. Lin Fengxian tidak memeriksa formula sebab ia telah percaya pada pusat lelang, yang tentu selektif dalam menjalankan tugas mereka, apalagi sampai berani melelang formula ini. Ia membuka gulungan kertas dari keterampilan pedang suci dan melihat 12 jenis gerakan. Setiap gerakan dilengkapi dengan gambar seorang manusia yang sedang berlatih dan menggenggam pedang. Orang-orang biasa tidak akan mampu mengidentifikasi tanda istimewa yang terletak pada formula. Tetapi Lin Fengxian bisa melihat itu. Seolah 12 fitur yang digambar di formula itu hidup seperti seseorang yang sedang berlatih pedang. Setiap teknik pedang memiliki keunikan masing-masing dan mereka menunjukkan betapa kayanya tingkat pemahaman seni bela diri dari pembuatnya. Bahkan satu gerakan memiliki manfaat yang luar biasa. Seri-seri yang ada di teknik pedang ini adalah kelas tinggi. Ini sungguh pantas untuk dibeli. Lin Fengxian berkata riang. Episode 9. Kebenaran 3 tahun lalu. Bagus. Itu adalah kemampuan teknik pedang kelas rendah tingkat Ru. Terlebih, formula itu memiliki gerakan yang digambar oleh seorang pendahulu yang telah mencapai alam surga. Dengan senyum di wajahnya, Lin Fengxian meletakkan kode dan grafis dari keterampilan pedang suci lalu meninggalkannya. Itu sungguh menakjubkan. Keluarga Lin akan menjadi lebih kuat dengan teknik pedang kelas rendah tingkat Ru yang menjadi koleksi barunya. Pemimpin lelang berjalan ke arah Zhang Ruochen dan berkata, Tuan, keterampilan pedang suci terjual 1.240.000 koin perak saat dilelang. Dikurangi 12.000 untuk biaya lelang, maka Anda akan menerima sebesar 1.228.000 koin perak. Apakah Anda ingin menukarkannya dengan kristal suci, pil darah atau mendepositkannya di bank pasar bela diri? Ketika orang-orang biasa bertransaksi, mereka biasa menukar itu untuk koin tembaga, perak atau emas. Namun, ketika para ksatria bertransaksi dengan satu sama lain, itu digunakan untuk pil darah atau kristal suci. Zhang Ruochen berkata,
Deposit 1.200.000 di bank pasar bela diri. Dan tukarkan 20.000 koin perak untuk kristal suci dan berikan sisanya 8.000 untukku. 1 jam kemudian, pemimpin lelang memberikan sebuah kartu dari benda berwarna kuning kepada Zhang Ruochen lalu berkata, "Tuan, ini adalah kartu VIP bintang 3 dari Bank Pasar Bela Diri. Koin perak Anda yang berjumlah 1.200.000 telah didepositkan ke dalamnya." Sebuah kartu VIP adalah simbol identitas, dan hanya sedikit orang di Yunwu Commandery yang memiliki itu. Memiliki kartu VIP bintang 3 adalah sama halnya bahwa kekayaanmu di atas 1.000.000 koin perak. Kemudian, pemimpin lelang memberikan sebuah kantong yang berisi 20 kristal suci dan 8.000 koin perak kepada Zhang Ruochen. Zhang Ruochen mengambil kantong itu dan berjalan keluar dari pusat lelang tanpa berkata apa-apa. Laki-laki ini tampak tidak asing. Lin Ningxian melihat bayangan hitam yang berjalan dan mendapati suasana yang akrab di hatinya. Lin Fengxian berkata, "Aku merasakan perasaan yang akrab juga, sedikit. Mungkin aku telah melihat dia di istana. Dia bukanlah lelaki biasa. Mungkin juga identitas aslinya sedikit menyeramkan." Lin Ningxian bertanya curiga, "Mengapa engkau berkata demikian, Ayah?" Lin Fengxian merespon serius. Tinta dari keterampilan pedang suci masih basah. Itu berarti gambar-gambar yang tertera baru dikerjakan hari ini. Tetapi seseorang yang dapat menggambar keterampilan pedang suci adalah orang yang telah mencapai alam surga. Itu berarti bahwa lelaki ini telah mencapai alam surga atau memiliki koneksi dengan seseorang yang telah mencapai itu. Lagi pula, kita tidak akan bisa macam-macam dengan dia. Seorang terlatih dari alam surga. Lin Ningxian terkejut dan berkata, "Sepertinya kakek juga belum bisa mencapai alam surga." Lin Fengxian mengangguk dan meninggalkan sesuatu di kedalaman matanya. Terdapat 4 jenis alam di seni bela diri: alam kuning, alam hitam, alam bumi, dan alam surga. Alam surga mengacu pada alam puncak seni bela diri, di mana itu penuh berisi legenda dari seni bela diri. Seorang ksatria dari alam surga dapat mengalahkan 100.000 tentara sendirian. Itu adalah benar-benar ampuh. Ketika seseorang mencapai alam surga, mereka tidak lagi berada dalam lingkup seni bela diri atau tubuh yang normal. Itu karena kapabilitas yang mereka miliki hampir mustahil untuk dibayangkan. Lin Ningxian berkata, "Harusnya memang cuma sedikit ksatria yang mencapai alam surga di lingkungan istana. Mungkin jika kita mencari, kita akan dapat menemukannya." Raut muka Lin Fengxian seketika mengeras. Ia berkata, "Jangan pernah melakukan hal yang bodoh. Keluarga Lin akan membayar harga yang besar jika sampai kita berani macam-macam dengan ksatria dari alam surga." Dengan kilauan di kedua matanya, Lin Ningxian berkata, "Aku punya pertanyaan, Ayah. Jika memang ia adalah seseorang yang penting dari keluarga kerajaan maka ia tidak perlu koin perak. Lalu, mengapa ia harus menjual formula keterampilan pedang suci di pelelangan?" Lin Fengxian berpikir sejenak sebelum menjawab. Terdapat 8 seni bela diri di keluarga kerajaan. Mereka semua terkenal tetapi tidak ada satupun yang memiliki keterampilan pedang suci. Maka, kita sebaiknya tidak usah berpikir untuk menginvestigasinya karena resiko yang kita terima sungguh berat jika berani menyinggung ksatria dari alam surga. San, kau telah mendapatkan tanda suci dengan teknik pedang. Maka, kau adalah kandidat terbaik yang dapat memaksimalkan formula keterampilan pedang suci ini. Kau akan menjadi yang paling bersinar di antara para ksatria muda lain di penilaian akhir tahunan nanti. Tentu, dengan catatan bahwa kau telah berhasil menguasai seni pertama dari teknik pedang ini dalam kurun waktu 3 bulan. Zhang Ruochen keluar dari pasar bela diri setelah meninggalkan pusat lelang. Ia mengambil jalan memutar menuju kota Yunwu dan menemukan tempat tersembunyi untuk melepas penutup kepala dan sepatu kilin emasnya.
Ia menyimpan itu di dalam ruangan jimat ruang dap waktu. Kemudian menggantinya dengan baju dan sepatu biasa. Dengan pakaian seperti itu, ia terlihat seperti ksatria-ksatria lain pada umumnya. Sekarang, tidak seorang pun yang akan curiga bahwa aku adalah seorang pria misterius yang menjual keterampilan pedang suci di pelelangan beberapa saat yang lalu. Zhang Ruochen berjalan menuju pasar bela diri lagi. Ia akan membeli beberapa barang yang dibutuhkan. Ia menggenggam kantong kain, berisi kristal suci dan koin perak di dalamnya. Pertama-tama, ia habiskan 4.000 koin perak untuk 20 cairan wasing marrow. Lalu, ia menghabiskan 1.000 koin perak untuk membeli 200 butir pil darah. Sebab mengacu pada proses pengolahan yang dimilikinya saat ini, membeli pil darah kelas 1 adalah sesuatu yang efisien. 200 butir pil darah kelas 1 setidaknya cukup untuk kebutuhannya selama setengah tahun mendatang. Kemudian, ia membeli 2 obat lainnya yang dapat meningkatkan proses pengolahan yang dimiliki. Obat itu adalah bubuk pemurnian dan juga pil energi. Keduanya memiliki harga yang mahal, sebab meski seorang jenius dari keluarga terhormat pun belum tentu mampu untuk membelinya. Apalagi ketika mereka masih berada pada tingkatan awal dari alam kuning. Tetapi untuk orang kaya seperti Zhang Ruochen, selama barang-barang itu mampu meningkatkan proses pengolahan dirinya dengan cepat, maka ia tidak pernah ragu untuk menghabiskan seluruh hartanya untuk itu. Akhirnya, ia menukarkan 5 kristal suci untuk 5 dosis bubuk pemurnian. Dan 10 kristal suci lain ia tukarkan dengan 10 pil energi. Ia juga membeli salep penyembuhan otot dan tulang untuk Yun. Itu dihargai setara dengan 500 koin perak. Terlepas dari 1.200.000 yang telah ia depositkan di bank pasar bela diri, ia masih memiliki sisa 5 kristal suci dan 500 koin perak di kantongnya. Zhang Ruochen kembali ke istana dan menyimpan seluruh pil yang baru saja ia beli ke dalam ruangan jimat ruang dan waktu. Saudari Yun, ini aku belikan kau salep penyembuhan otot dan tulang. Semoga lenganmu yang patah itu dapat sembuh dengan cepat. Zhang Ruochen mengeluarkan sebuah bungkus kotak yang terlihat mahal dan memberikannya ke Yun. Yun merasa sedikit terkejut untuk beberapa saat. Ia pun menjadi sedikit gugup saat menerima kotak yang diberikan, lalu membukanya. Seketika kotak itu melepas aroma khas obat-obatan. Ia merasa senang sekaligus terkejut dalam satu waktu. Pangeran ke-9. Dari mana Anda mendapatkan koin perak untuk membeli salep penyembuhan otot dan tulang? Semua orang tahu bahwa salep penyembuhan otot dan tulang yang berkualitas rendah saja dihargai dengan 200 koin perak. Maka kualitas yang lebih baik dihargai dengan 500 koin perak. Zhang Ruochen tersenyum. Saudari Yun, aku punya beberapa rahasia yang tidak dapat aku katakan pada siapapun sekarang ini. Aku berharap kau tidak memberitahu siapa-siapa tentang ini. Yun menatap Zhang Ruochen lekat-lekat. Lalu mengangguk, bolehkah aku memberitahu Selirlin? Jangan dulu, ucap Zhang Ruochen, baiklah. Aku berjanji akan merahasiakan ini. Yun menggenggam kotak itu gemas sekaligus merasa lega. Sebab Zhang Ruochen menghabiskan 1.000 koin perak untuk membelikannya salep penyembuhan otot dan tulang. Ia meyakini bahwa Zhang memiliki kesempatan yang baik. Mungkin suatu hari nanti Pangeran ke-9 akan menjadi seorang legenda seni bela diri. Zhang Ruochen bertanya, ada satu hal yang masih tidak aku pahami. Dan aku berharap kau dapat mengatakan kebenaran yang sesungguhnya. Ibuku adalah bagian dari keluarga Lin. Mengapa ia memutus hubungan dengan para keluarga Lin? Apa yang sebenarnya terjadi 3 tahun lalu? Yun menghembuskan napas sejenak. Sejak Anda selalu menderita sakit dan terbaring lemah. Sehingga para keluarga istana menganggap Anda belum cukup mampu memikul beban berat. Maka selama itu pula rahasia ini terjaga. Tetapi sekarang Anda telah mendapatkan tanda suci.
maka saya akan mengatakan yang sebenarnya. Anda mestinya ingat kepada Lin Chenyu, seseorang yang paling jenius dari keluarga Lin. Beliau adalah saudara sepupu Anda, sekaligus anak tertua dari keluarga Lin. Beliau berlatih dan mencapai puncak dari alam kuning ketika beliau masih 17 tahun. Tetapi 3 tahun lalu, Lin Chenyu bersitegang dengan jenius yang lain. Seorang jenius yang memiliki proses pengolahan yang lebih tinggi dari beliau. Kedua kaki beliau patah oleh orang itu, dan beliau dijebloskan ke dalam penjara kerajaan. Bagaimana itu bisa terjadi? Zhang Ruochen bertanya. Keluarga Lin adalah termasuk salah satu dari yang terkuat di Yunwu Commandery. Siapa yang berani mengirim perintah untuk menjebloskan sang jenius dari keluarga Lin ke dalam penjara kerajaan? Apakah karena jenius yang bersitegang dengan Lin Chenyu memiliki latar belakang yang lebih kuat? Yun mengangguk. Benar. Lin Chenyu bersitegang dengan pangeran ketujuh, jenius yang paling bersinar di seluruh Yunwu Commandery. Dibandingkan dengan pangeran ketujuh, jenius yang lain tidak memiliki arti apa-apa. Aku mengerti. Zhang Ruochen mengangguk. Akhirnya ia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Yun menambahkan, pemimpin keluarga Lin mendatangi istana dan memohon kepada selir Lin setelah anaknya Lin Chenyu dijebloskan ke penjara kerajaan. Beliau berharap bahwa selir Lin dapat membantu untuk membujuk komandan Pangeran Yunwu. Bahkan beliau rela membayar berapa saja kepada selir Lin asal Lin Chenyu dibebaskan. Tanpa perlu seperti itu, selir Lin bergegas untuk menemui komandan pangeran. Tetapi beliau dihalangi oleh ratu. Mereka saling berdebat satu sama lain, hingga akhirnya ratu marah dan menghukum selir Lin. Beliau mendapat 30 kali cambukan sebagai hukuman. Selir Lin kehabisan darah dan hampir mati setelah hukuman itu dijatuhkan. Jelek. Zhang Ruochen memukul dinding dengan tinjunya. Ia menjadi geram. Apakah komandan Pangeran Yunwu hanya membiarkan itu terjadi tanpa peduli sedikit pun? Yun merespon. Anda tentu sudah mengetahui bahwa Pangeran ketujuh adalah putra paling bertalenta di antara 9 anak dari Komandan Pangeran. Maka Komandan Pangeran Yunwu terlampau mencintai beliau dan memiliki pandangan yang lebih terhadap beliau. Komandan Pangeran melakukan investigasi dan menemukan bahwa itu sesungguhnya adalah kesalahan Lin Chenyu, yang memang saat itu hampir membunuh Pangeran ketujuh. Komandan Pangeran Yunwu menjadi marah karena itu. Beliau berpikir bahwa selir Lin tidak memiliki alasan yang masuk akal untuk membela dan meminta ampunan untuk Lin Chenyu. Sebab beliau menganggap bahwa Lin Chenyu telah membuat kesalahan yang cukup fatal. Komandan Pangeran Yunwu di masa lalu sangat mencintai selir Lin. Namun setelah kejadian itu, beliau menjadi dingin. Yun melanjutkan, keluarga Lin tidak mengetahui pengorbanan yang telah dilakukan oleh selir Lin. Mereka tidak berani menyalahkan ratu atau pangeran ketujuh. Maka dari itu mereka menyalahkan selir Lin. Menurut mereka telah kehilangan seseorang yang paling jenius dari keluarga Lin oleh karena selir Lin tidak mau membantu mereka untuk merayu komandan pangeran. Akhirnya keluarga Lin memutus tali keluarga dengan selir Lin dan mengucilkan beliau hingga sekarang. Zhang Ruochen mengambil napas dalam-dalam. Ia merasakan betul bagaimana ketidakadilan yang diterima oleh selir Lin sehingga ibunya sangat menderita. Ia menggenggam tinju dan menghantam dinding sekali lagi. Dengan intonasi berat ia berkata, kekuasaan. Tanpa kekuasaan, kau tidak akan bisa bertahan di dunia ini. Kau tidak akan mendapat keadilan. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.